Sebuah kren di proyek rel ganda Bogor-Sukabumi di wilayah Batu Tulis Bogor, Jawa Barat terguling. Diduga tanah di sekitar proyek labil hingga membuat alat berat yang sedang membawa rangka baja ini terguling. Sebelum terhempas, terdengar suara cukup keras yang diduga diakibatkan guncangan di sekitar kren beroperasi. Perlahan kren pun miring hingga akhirnya terguling. Ambil tanahnya. Menurut Humas Polresta Bogor, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga tanah labil akibat guyuran hujan lebat. Posisinya. Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di Indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatanras Polrestabes Makassar di dua lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri, sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Kamar kan tidak terbuka. Jadi memang kau pilih kos putri begitu? Iya. Jadi sembarang kau masukin di? Iya. Itu rumahnya itu, maksudnya sampai kau pilih kos di situ kenapa? Ada tahu yang tunjukkan. Kemana yang tunjukkan? Kalau itu kos perempuan. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar kah? Baru kali. Yang di Skarda? Sekali. Satu kali, berarti 3 kali total? Iya. Terus itu yang kau berapa orang komplotanmu ini? 3 ya. 3. Sementara itu, polisi masih memburu satu rekan pelaku lainnya. Yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan disertai dengan pemerkosaan. Jadi berapa orang yang diamankan ini? Sementara 2 yang kami amankan. Oh, yang diamankan ini di mana kan? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya Akan diserahkan ke Polrestabes untuk proses. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki Indekos viral di media sosial. Pasalnya pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni Indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Membuat cerita palsu dan merekayasa kematian anak tiri jatuh dari sepeda menjadi cara seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan agar lolos dari jerat hukum. Namun, keluarga dan polisi tidak semudah itu saja percaya. Setelah balita berusia 4 tahun itu diotopsi, bukti kekerasan fisik terlihat jelas diderita korban. Patah tulang tengkorak, luka lebam di sekujur tubuh dan pendarahan di otak menjadi penyebab kematian korban. Lalu mengapa ibu tiri tega menganiaya anaknya berulang kali hingga korban tak mampu lagi menahan kekerasan fisik dan tewas mengenaskan? Pemirsa, selain kasus penganiayaan ibu tiri, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Seorang ibu tiri tega menganiaya seorang balita hingga tewas. Kasus ini terbongkar setelah polisi membongkar makam dan mengotopsi korban. Balita Malang asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu tewas karena patah tulang tengkorak dan pendarahan di otak. Dan untuk menghindari jerat hukum, pelaku merekayasa kematian korban dan membuat laporan palsu. Satreskrim Polresta Banjarmasin menahan seorang ibu muda. Tersangka Dahlia Lestari menjadi pesakitan dalam kasus penganiayaan anak tirinya hingga tewas.
Korban balita berusia 4 tahun ini tewas setelah mengalami kekerasan fisik. Korban menderita patah tulang tengkorak, sejumlah luka lebam di tubuhnya, dan pendarahan di otak. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfian Tripermadi, menegaskan dari hasil penyidikan, ibu tiri berusia 21 tahun ini tega menganiaya anak tirinya karena cemburu buta. Sang suami dinilai lebih sayang dan lebih perhatian kepada korban dibandingkan kepada istri mudanya. Cemburu dan kesal, pelaku menganiaya korban setiap ada kesempatan. Penganiayaan dengan benda tumpul ini pun dilakukan pelaku berulang kali. Tak sanggup menerima siksaan fisik, tubuh lemah korban pun menderita sejumlah yang berujung kematian. Kepergian korban secara mendadak membuat keluarga korban curiga dan melaporkan kematian balita ke polisi. Di mana berdasarkan alat bukti yang kita temui, kita semua mengarah kepada pelaku sesuai dengan alat bukti. Motif kekerasan apa sih, Dan? Ini dari hasil keterangan saksi dan yang bersangkutan cemburu sama anak karena ayahnya lebih sayang kepada si korban itu sendiri. 2 pekan sebelumnya polisi membongkar makam balita berinisial NM di TPU setempat. Dokter forensik mengotopsi korban karena keluarga curiga dengan kematiannya. Kepada keluarga, pelaku sempat berdalih korban tewas karena jatuh dari sepeda. Sementara menurut keluarga, korban belum bisa bersepeda. Belum lagi saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, keluarga mendapati sejumlah luka lebam di tubuh korban. Ancaman 15 tahun penjara kini menanti sang ibu tiri karena terbakar cemburu buta kepada balita tak berdosa. Penderitaan anak tiri juga menimpa seorang remaja di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Seorang ibu ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibatnya korban memar dan luka di beberapa bagian tubuh. Ibu rumah tangga berinisial S, 33 tahun ini, digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya anak tirinya, berinisial AF, 16 tahun, yang masih duduk di bangku SMP. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata dan luka di bagian punggung. Bahkan kulit kakinya pun terkelupas, diduga karena siraman air panas yang dilakukan pelaku. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir dan baru diketahui ayah korban pada bulan April lalu. Meski sempat dilaporkan kepada ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun aksi pelaku masih terus dilakukan. Motif kekerasan yang dilakukan pelaku diduga karena cemburu. Masih melakukan. Untuk motif dari ibu tirinya tersebut, salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan terkait kasih sayang lebih kepada anak kandung dari bapaknya, sedangkan perhatian kepada dirinya sangat kurang. Pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Polres Katingan. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kejamnya ibu tiri juga menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban di rumah kontrakannya. Penganiayaan berakhir setelah sang anak berhasil kabur lewat jendela sambil merangkak karena kaki kirinya patah dan sekujur tubuhnya penuh luka. AA sudah kembali tersenyum dan mau berkomunikasi setelah trauma berat yang dialaminya beberapa hari lalu. Gadis berusia 6 tahun ini segera mendapat pertolongan medis dan psikis pasca penyiksaan keji yang dilakukan ibu tirinya selama 1 bulan tinggal bersama. Penganiayaan terjadi di rumah kontrakan di Desa Suradek, Sukabumi, Jawa Barat saat ayah korban sedang bekerja. Diduga pelaku menyiksa korban bertubi-tubi hingga menyebabkan memar, luka bakar hingga patah tulang. Penderitaan AA berakhir saat dirinya berhasil kabur dengan merangkak melalui jendela rumah. Beruntung, ada tetangga korban yang melihat dan menolongnya. Saat ditolong, korban meminta diberi makan. Namun, ketika tengah menyantap makanannya, pelaku yang memergoki anak tirinya mendapat pertolongan langsung menendang piring yang digunakan SS.
Para tetangga yang menyaksikan perilaku kasar pelaku segera melapor ke ketua RT. Terus anak itu tahu-taunya manjat ke jendela, ngesot ke bawah ke jalan raya, terus minta tolong ke warga kalau dikasih makan sama warga, terus sama si ibunya itu makanannya itu ditendang. Oh, anak lagi makan itu? Motifnya katanya jengkel ya, karena anaknya bermain-main terus di di rumah, tidak bisa diarahkan mungkin seperti itu. Dan semua luka yang ada di tubuh korban itu adalah perbuatan dari ibu tirinya? Betul, luka-lukanya dari ibu tirinya. Ya, dari mulai luka di bibir, leher, tangan, kaki, ya patah sebelah kiri, dan juga punggung kaki sebelah kanan juga mengalami bekas penyiraman air panas. SS kini menjadi tahanan Polres Sukabumi, Jawa Barat dengan ancaman hukuman 5 tahun ditambah sepertiga masa hukuman lantaran menganiaya anak yang seharusnya dilindungi. Sementara itu kekerasan anak juga diduga dilakukan ayah tiri. Sempat diberitakan hilang selama 5 hari, jasad bocah perempuan ditemukan warga terkubur tanpa busana dan membusuk di Kebun Gambir, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap ayah tiri untuk mengungkap kematian korban. Aparat kepolisian dari Polsek Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terus mendalami kasus bocah tewas yang ditemukan terkubur di Kebun Gambir di daerah Mungka. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mencari barang bukti lain yang menyebabkan korban tewas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP dan keterangan di lapangan, dugaan sementara pelaku pembunuhan mengarah ke ayah tiri korban yang kini diamankan di Mapolsek Gugua. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sudah masuk ke tahap penyidikan, yang mana pada hari ditemukannya anak tersebut meninggal dengan tidak wajar, dengan dikubur tanpa busana, dan kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelumnya Sera Nur Laila, 12 tahun diketahui sempat dinyatakan hilang selama 5 hari. Warga yang curiga mendengar suara anjing menyalak tak henti langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban tewas terkubur di Kebun Gambir, tak jauh dari rumah korban. Saat ditemukan kondisi jasad tanpa busana dan sudah hampir membusuk dengan beberapa anggota tubuh yang hilang. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Video seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah yang menendang anak tirinya hingga terjatuh viral di media sosial. Polisi menangkap pelaku dan memediasi pelaku dengan istri sirinya. Video seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah yang menendang anak tirinya hingga terjatuh viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku. Pelaku mengaku tak sengaja menendang anak tirinya yang masih balita. Ia bermaksud menendang tas pakaian yang dibawa istri sirinya, namun kakinya mengenai anak tirinya. Peristiwa terjadi Rabu lalu di rumah indekos pelaku dan korban saat sedang bertengkar. Setelah ditangkap, pelaku dan korban dimediasi polisi dan sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kasus ini dipicu oleh selisih paham atau sengketa cicilan lah begitu. Yang ditendang itu bukan si anak, tetapi si ibu. Itu anak itu adalah anak Mbak Ulan dari suami sahnya, ya, kurang lebih umur 2,5 tahun. Ketika ibunya ditendang, kebetulan si anak dalam genggamannya, dalam pegangannya, sehingga ketika dia tendang ikut terjatuh. Ya mungkin jengkel atau apa. Tapi yang dengan tendang memang Mbak Ulan, bukan anak kecilnya. Bukan anak kecil.
Setelah berdamai, pelaku dan korban yang menikah secara siri sepakat akan berpisah dan kembali ke pasangan resminya masing-masing. Kerap rewel, seorang balita di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Usai videonya viral, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Indramayu, Jawa Barat. Inilah video kekerasan ayah kepada seorang anak tirinya yang masih berusia 5 tahun di sebuah rumah kos di Jalan Bogen Ploso, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video berdurasi sekitar 28 detik ini, terdengar juga suara ibu yang memohon agar pelaku menyudahi aksinya. Lantaran viral di media sosial, pelaku melarikan diri. Namun setelah sepekan diburu, pelaku bernama Nanang Iskandar berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Indramayu, Jawa Barat. Terungkap, pelaku tega menganiaya anak tirinya karena jengkel kepada korban yang sering rewel. Saat itu, pelaku mengaku sedang kesal karena sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Ya, gara-gara nggak kerja. Nyari kerja juga susah kan, Pak. Terus kamu lampiasan ke anak itu? Ya, nggak ngelampiasin juga. Banyak pikiran, hilap gitu, Pak. Rewel atau gimana waktu itu? Rewel banget, Pak. Emang banget, Pak. Dalam pemeriksaan juga diketahui jika Nanang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya sebanyak 5 kali. Yang dipersangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berapa tahun ancaman? Ancamannya dia 8 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Sementara itu, kondisi korban saat ini dalam kondisi baik dan sudah dibawa untuk diasuh oleh ayah kandungnya. Bocah 9 tahun dicabuli ayah tiri berkali-kali saat istri tidur. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Realita.